teman-teman, balik lagi sama gue Sahel Furqon. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai finance di macroeconomic business. Oke, jadi ini adalah outline-nya. Yang pertama kita akan membahas apa itu keuangan. Kita habis itu bakal lanjut ke present value dan future value. Habis itu kita bakal lanjut ke resiko. Habis itu kita bakal lanjut ke valuasi. Dan sebagai penutup kita bakal membahas mengenai efficient market hypothesis atau hipotesa pasar yang efisien. Tuh. Oke, pertama dulu, apa itu keuangan? Keuangan itu dimana kita mempelajari bagaimana itu kita membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penanganan risiko. Jadi key poinnya di sini adalah bagaimana kita itu mengalokasi sumber daya dan menangani risiko. Nah, untuk present value adalah nilai arus kas di masa depan saat ini gitu ya. Nilai arus kas masa depan saat ini didiskontokan pada tingkat diskonto yang sesuai. Eh, Konsep present value itu berlandaskan bahwa uang di masa sekarang ini lebih berharga dibanding uang di masa depan gitu. Sebagai contohnya, misalkan apakah kalian lebih memilih gitu dikasih uang sekarang atau misalkan dikasih uang 2 tahun lagi gitu. Sebagai contoh misalkan apakah kalian lebih memilih dikasih 2 juta hari ini atau 2 juta di 3 bulan ke depan gitu. Pasti rata-rata orang akan menjawab 2 juta di hari ini. Dan itu kenapa? Karena ada konsep di apa? Time value of money ya, teman-teman, di mana itu menceritakan bahwa jika kita memilih uang di masa sekarang atau di waktu yang sekarang, kita memiliki kesempatan lebih banyak untuk menumbuhkan uang tersebut untuk let's say 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian gitu. Dibandingkan kita memilih uang yang 2 juta di waktu masa depan gitu atau 2 juta yang tadi disebutin 3 bulan setelahnya gitu. Jadi intinya adalah uang yang kita terima sekarang itu lebih berharga daripada uang yang kita terima nanti gitu. Nah, future value. eh Future value itu jelas kebalikan dari present value ya, teman-teman. Jadi future value itu adalah uang di masa depan yang akan diperoleh dari jumlah uang saat ini, gitu. Dengan mempertimbangkan suku bunga yang berlaku. Kalau tadi kan present value itu adalah future value. Sebentar. Kalau tadi kan present value adalah future value yang kita diskontokan gitu atau kita bagi faktor diskontonya. Sekarang future value adalah uang sekarang kita kalikan dengan bunganya gitulah atau faktor pengalinya gitu. Nah, eh, kita cepat aja ya karena beberapa materi ini gua ringkas juga. Oke. Risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat merugikan kita secara ekonomi gitu. Risk averse berarti seseorang yang tidak menyukai ketidakpastian gitu. Risiko dapat dihindari dengan membeli asuransi, melakukan diversifikasi, menerima keuntungan yang lebih dan menerima keuntungan yang lebih rendah. Diversifikasi mengacu pada pengurangan risiko yang dicapai dengan mengganti satu risiko dengan jumlah besar risiko kecil yang tidak terkait gitu. Jadi maksudnya apa gini? Eh, Apakah menurut kalian portofolio investasi kalian itu lebih berisiko jika kalian
hanya memiliki satu saham di situ atau misalkan memiliki 5 atau 8 saham di situ? Jawabannya adalah portofolio kalian itu lebih berisiko jika hanya memiliki satu buah saham di situ. Karena dengan kita menambahkan eh, saham yang tidak saling terkait gitu ya, yang tidak saling terkait, hmm, kita akan merendahkan risiko dari portofolio tersebut. Jadi investasi kalian itu nggak bergantung sama satu buah saham gitu. Habis itu eh, berbicara mengenai asuransi, ciri umum dari kontrak asuransi adalah bahwa seseorang yang menghadapi risiko membayar biaya kepada perusahaan asuransi yang sebagai imbalannya setuju untuk menerima semua atau sebagian risiko tersebut. Jadi kalau eh, asuransi ini kita melakukan namanya risk transfer. Jadi kita me- mentransfer sebagian risiko kita ke si perusahaan asuransi itu. Jadi dengan gantinya kita membayarkan apa namanya premi atau memberikan duit ke mereka gitu. Nah, ada dua jenis risiko yaitu systemic risk dan specific risk. Berbicara mengenai diversifikasi tadi, diversifikasi itu hanya melindungi kita dari specific risk, bukan systemic risk. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu systemic risk dan specific risk? Oke. Okay? Specific risk adalah resiko yang dapat mempengaruhi seluruh dari saham yang tadi kita bicarakan gitu. Jadi meskipun kalian udah memiliki apa namanya berbagai macam saham di portofolio kalian, systemic risk ini akan tetap mempengaruhi eh, seluruh saham yang ada di portofolio kalian. Nah, kalau specific risk adalah risiko yang hanya mempengaruhi salah satu saham saja, salah satu perusahaan saja. Sebagai contohnya gini, contoh dari systemic risk dulu ya. Systemic risk adalah ketika semisalkan sebuah bank gagal gitu, yang menghasilkan krisis finansial gitu. Seperti yang teman-teman mungkin udah ketahui, krisis finansial 2008 itu eh, hampir semua perusahaan itu terkena dampak dari krisis eh, finansial 2008. Bukan dan hampir eh, apa namanya hampir beberapa negara juga beberapa ekonomi juga terkena dampak dari krisis 2008, krisis finansial 2008. Nah, contoh dari spesifik krisis sekarang adalah contohnya semisalkan CEO dari sebuah perusahaan itu katakanlah perusahaan A mengambil langkah yang salah gitu dan atau mengembangkan produk yang salah atau eh, memecat orang yang salah atau memformulasikan strategi yang salah, yang kurang relevan gitu. Itu akan terrefleksikan kepada kinerja perusahaan tersebut kan. Maka resiko-risiko itu tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang lainnya gitu. Jadi dari penjelasan yang cukup panjang itu, key takeaways-nya adalah bahwa sistem kris itu dapat adalah resiko yang dapat berdampak kepada seluruh perusahaan yang ada di pasar. Gitu. Sedangkan eh, specific risk adalah resiko yang hanya berdampak terhadap ke beberapa perusahaan gitu. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai valuasi. Mengenai valuasi, kita menggunakan adalah analisis fundamental. Oke, analisis fundamental adalah studi tentang laporan akuntansi dan prospek masa depan suatu perusahaan untuk menentukan nilainya. Orang dapat menggunakan analisis fundamental untuk mencoba menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu rendah
dinilai terlalu tinggi atau dinilai wajar dalam konteks harganya gitu ya. Tujuannya adalah membeli saham yang dinilai harganya terlalu rendah gitu. Jadi ketika kita membeli saham yang eh, mungkin eh, kita valuasi, oh ini nih lagi murah nih sahamnya, prospeknya bagus dan earningsnya bakal bagus gitu misalkan. Nah itu kita mengevaluasi bahwa nilai bahwa saham itu tuh approve nih untuk kita beli gitu. Itu adalah analisis fundamental gitu. Oke, sebagai penutup, kita akan sedikit membahas mengenai hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien mengacu kepada pelaku pasar merupakan aktor yang rasional, dan harga merefleksikan seluruh informasi yang tersedia dalam pasar. Harga bergerak karena terdapat informasi baru. Uh, Passive investing lebih diunggulkan dari active investing dalam pasar yang efisien. Mungkin sebagai background dari hipotesis pasar efisien ini, ada baiknya gue sedikit cerita mengenai sejarah eh, terdirinya gitu. Sejarah dari hipotesis pasar efisien. Jadi pada tahun 1950 itu pengemuka teori-teori siklus bisnis ini merasa bahwa kita perlu untuk mempelajari variabel ekonomi dari waktu ke waktu gitu. Untuk kita bisa memprediksi ekonomi di masa depan. Lalu dipilihlah saham sebagai kandidat percobaan ini kan. Nah, pada tahun 1953, Morris Kendall menemukan bahwa harga saham itu bergerak secara random gitu. Bahwa nggak ada pattern di balik pergerakan harga saham gitu. Nah, awal ya, para ekonom-ekonom lainnya itu mengira bahwa wah pasar nih gak jelas nih, pasar nih inefisien nih, gak ada logik di balik pergerakan harga pasar gitu dikiranya. Bahwa ya udah orang beli-beli aja, jual-jual aja gitu. Padahal padahal nah seberjalannya waktu gitu, ekonom tuh mulai merubah interpretasi terhadap temuannya si Morris Kendall itu, bahwa oh pasar ini ternyata bergerak secara random ini karena memang dia efisien gitu, karena memang seharusnya pasar yang efisien itu bergerak secara random gitu. Nah, mungkin itu sedikit background dari eh, adanya hipotesis pasar yang efisien gitu. Dan apa sih sebenarnya implikasi dari hipotesis ini gitu kan? Berarti kalau kita mengikuti apa yang disampaikan dalam hipotesis ini, berarti untuk investor retail gitu atau investor yang non institusional seperti kita, itu bahwa dalam pasar efisien ini tidak menguntungkan bagi kita tuh untuk selalu menganalisis informasi gitu atau selalu menganalisis saham, karena either itu technical atau fundamental ya, karena dua-duanya itu analisis technical dan fundamental berlandaskan dari informasi yang publik gitu, dimana dalam pasar ini semua orang memiliki informasi yang sama gitu. Berbeda mungkin untuk investor yang institusional gitu. Mereka memiliki dana kelolaan yang lebih banyak dan mungkin bisa berinvestasi dalam research yang lebih mendalam gitu untuk mengetahui informasi baru mengenai suatu saham atau perkembangan suatu perusahaan gitu. Makanya kenapa dalam hipotesis pasar efisien ini, passive investing itu lebih diunggulkan ketimbang kita menganalisis, mencari bargain gitu dari satu saham gitu, atau kita ngelihat chart terus, mantengin chart terus. Dalam hipotesis pasar yang efisien ini lebih tidak disarankan. Lebih baik kita membangun portofolio, lebih baik kita berinvestasi pada indeks aja gitu. Kalau dari hipotesis pasar yang efisien.
Dan sebenarnya ya ini masih hipotesis gitu ya, masih ada apa ya, masih ada pro kontra lah mengenai hipotesis pasar efisien ini. Bahwa salah satu kontranya adalah bahwa nggak semua aktor pasar itu rasional, itu salah satunya. Ada bias-bias yang apa namanya mempengaruhi eh, investor itu untuk melakukan investasi. Jadi artinya eh, analis seperti kita ini masih mempunyai kesempatan untuk menonjol lah, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari mereka yang kena bias dari investasi ini gitu. Oke, sebagai itu mungkin sebagai penutup, thank you yang udah menyimak semuanya. Good luck banget untuk UTS ya. Semoga hasilnya memuaskan dan see you on next video. Thank you semua.